Ya, teman-teman, kita lanjutkan lagi tentang aplikasinya. Kita sudah selesai menyiapkan project dasarnya. Oke, kita commit dulu ya. Always add, udah hijau, semua udah masuk. Oke, dasarin sudah tambah. Commit, Ctrl K. Oke, kalau kamu lihat commitnya seperti ini, munculnya di sini, ini kamu sudah menggunakan yang terbaru. Kalau kamu pengen melihat bentuk yang dasarnya seperti ini. Ini, kalau kamu lihat yang ini, kamu hilangin situ. Nanti commit seperti ini. Nah, silakan mana yang kamu sukai. Sebenarnya saya lebih suka yang ini, tapi yang terbaru sudah non modal ya. Jadi saya pakai aja non modal agar teman-teman yang terbaru dan default nggak bingung. Ctrl K. Oke, langsung disimpan. Ini initial running Django app. Silakan aja commit, paste. Pastikan komentarnya yang make sense ya, jangan sembarangan, nanti malah nggak kebaca. Oke, push, selesai. Right, teman-teman, sekarang kita seperti biasa akan membahas masalah Django. Saya akan coba tentang Docker. Saya akan coba ngebahas Docker ini secara praktikal, namun tidak mengabaikan dasar teorinya. Contohnya seperti ini. Masalah utama yang dihadapi back-end developer atau tepatnya DevOps ya, teman yang melakukan konfigurasi di server itu adalah seperti ini. Kalau kita lihat Django kita yang sekarang, dia kan menggunakannya, kalau yang default ya, dia menggunakannya SQLite 3. Karena dia menggunakan SQLite 3, ya ini sih nggak ada konfigurasi. Tapi kan nggak akan pakai seperti ini di production. Pasti dia pakai PostgreSQL. Jadi kalau kamu di sini jadi PostgreSQL, kemudian berarti di komputermu, di Windowsmu atau di Linuxmu harus ada PostgreSQL. Permasalahannya adalah gimana cara menginstal PostgreSQL di server. Kalau di lokal, kamu menggunakan Windows, misalnya saya menggunakan Windows, sengaja agak lebih banyak pakai Windows, tapi lebih prefer kamu menggunakan Linux. Kalau saya menggunakan Windows, saya melakukan instalasi seperti ini dong. Install PostgreSQL Windows 10. Nih. Caranya kan jelimet banget, nggak bisa diotomasi lagi, ya kan? Nggak bisa diotomasi. Kalau kamu berpikir kan dengan misalnya yang sudah biasa menggunakan Linux, kamu langsung pakai aja apt-get install, sudo apt-get install PostgreSQL. Itu tetap ada kerjaanmu. Nah, yang dipecahkan dengan Docker adalah kamu mempersiapkan suatu script yang namanya Dockerfile dan Docker Compose.yml. Script ini akan dibaca oleh Docker. Sekali dia membaca, dia akan melakukan instalasi server. Dia akan melakukan instalasi server. Jadi begitu katakanlah ada dua programmer yang mengklon satu aplikasi yang sama, satu project yang sama, dia nggak perlu repot-repot menginstal Windows PostgreSQL atau menginstal Redis yang lain-lain sebagainya di komputer masing-masing. Cukup jalankan perintah satu aja, Docker Compose up, selesai. Jadi perintahnya nanti kalau kamu sudah selesai Dockermu, nanti tinggal gini aja, Docker Compose up, selesai. Sudah langsung terinstall PostgreSQL dan lain sebagainya. Dimanapun sistem operasinya berjalan, di Windows 10, Linux, atau Ubuntu, caranya seperti itu, dan kamu nggak pusing-pusing lagi untuk mikirin konfigurasi sistemnya masing-masing. Nah, itu kita mulai dengan konsep kontainerisasi namanya. Jadi bayangannya seperti ini. Saya gunakan ini aja ya. Saya gunakan Google Image aja. Docker. Right. Nggak bagus. Ya gini aja bagus nih. Ini enak dilihat. Oke teman-teman, kalau kamu lihat di sini, kalau kamu nanti mengembangkan project dengan Docker, kamu mungkin bisa mengabaikan bagaimana masalah arsitekturnya loh, tinggal pakai aja gampang. Tapi boleh sedikit kita bicara masalah dasar dari Docker itu. Nah, kalau kamu ini kernel sistem operasi, di sistem operasi nanti kamu tidak langsung menginstal Windows 10 di sistem operasinya. Kamu tidak akan menginstal PostgreSQL, tidak menginstal Redis, dan lain sebagainya di sistem operasinya. Kamu membiarkan itu dikelola oleh Docker. Caranya Docker mengelola itu adalah dia akan membuat virtual mesin.
dia akan membuat virtual machine. Kalau di Windows 10, kamu bisa ke sini. Right. Ini adalah virtual machine yang dibuat oleh Docker di Windows 10. Kalau Linux, karena dia sudah Linux, dia nggak ada seperti ini. Nah, jadi sebenarnya kita yang menggunakan Docker di Windows 10, sebenarnya kamu internalnya menggunakan Linux. Jadi apakah jawabannya lebih cepat di Linux? Harusnya seperti itu ya, karena dia nggak ada virtualisasi. Jadi virtualisasi itu adalah konsep di mana kamu mengembangkan bekerja di atas sistem operasi yang dibuat di atas sistem operasi yang lain. Nah, dengan Docker, karena kamu di Windows 10 atau Linux pada intinya menggunakan Linux, maka tidak ada perubahan dengan cara kamu mengkonfigurasinya. Biarkan Docker yang melakukan konfigurasi itu. Nah, seperti ini setelah Docker. Jadi setelah kamu menggunakan Docker, kamu akan bekerja di sesuatu yang disebut dengan kontainer. Kontainer ini bisa kamu bayangkan adalah komputer yang khusus untuk aplikasimu, projectmu. Oke, nah bagaimana caranya Docker bisa membuat kontainer? Ada yang disebut dengan images. Images itu adalah seperti ini. Kalau kamu akan menginstal Django di DigitalOcean, teman-teman di Remote Worker Indonesia sudah punya di DigitalOcean-nya masing-masing ya. Saya lihatkan di sini bentuk seperti apa sih sebenarnya server yang dipakai di remoteworker.id itu. Oke. Ini adalah akun yang saya gunakan untuk menginstal DigitalOcean. Di sini oke, di DigitalOcean kamu lihat ada yang disebut dengan droplets. Come on guys, right. Lambat sekali. Sebentar, saya matikan proses download dulu. Oh, nggak ada. Right, oke, sorry. Oke, biar nanti aja. Oke, teman-teman, kalau kamu lihat di DigitalOcean, saya itu untuk Remote Worker ID menggunakan ini, Odoo Staging yang 2 GB, 50 GB disk sebagai. Nah, ini dia adalah Ubuntu 18.04. Kalau kamu menginstal projectmu di sini tanpa Docker dan misalnya dia menggunakan PostgreSQL, kamu harus mengkonfigurasi PostgreSQL di satu komputer ini. Oke, jadi kalau kemudian kamu menggunakan Docker seperti ini, sebaiknya saya gambarin aja ya. Oke, saya gambarin aja agar lebih nyaman. Kalau cuma ngobrol-ngobrol aja nanti malah disalahartikan. Oke, kita akan nambahkan insert drawing. Ya, oke, teman-teman, kalau kamu nggak menggunakan Docker, dia akan seperti ini. Tanpa Docker ya. Oke, tanpa Docker, maka kamu saat aplikasimu butuh ini tadi adalah droplet kita yang dari DigitalOcean, namanya sebentar, saya lupa namanya. Katakanlah Odoo Staging ya, ini servernya Odoo Staging. Oke, kamu di sini nama dropletmu adalah Odoo Staging.
Kalau kemudian kamu di sini kita berbagi sharing. Jadi misalnya di sini ada katakanlah ada 2 member dulu aja deh, biar gampang. Ada 2 member, namanya Budi dan Iwan. Wah, ini orang 90-an. Oke, Budi dan Iwan. Kalau kamu menginstal aplikasimu itu akan menggunakan PostgreSQL di sini. Diinstal dulu di sistemnya. Postgres ya. Ini projectmu. Projectmu di sini. Project 1. Ini project 2. Oke. Ini project 2. Kalau saya gambarin sedikit, akan seperti inilah ya. Oke. Project 2-mu, project kalian masing-masing, itu akan seperti ini. Oke. Tapi karena project 1 dan project 2 itu tidak menggunakan Docker, saat dia perlu menggunakan menginstal Postgre, kamu perlu melakukan akses ke sini, Postgre yang ada di sistem. Oke. Ini aman nggak? Ini nggak aman. Misalnya gini, ternyata aplikasimu itu butuh Postgre versi 9. Pak Budi, Mas Budi, Postgre-nya versi 9. Ini Mas Iwan, Postgre versi 10. Gimana caranya? Kamu harus menginstal 2 kali di sistem. Bagaimana kalau itu akan ngebuat sistemmu break? Ya, entahlah mungkin ada update di Postgre 10 yang library-nya mengacaukan library yang dipakai oleh Redis misalnya. Saya ngawur aja. Itu akan buat kekacauan. Karena apa? Karena tidak dikontainerisasi. Maka introducing containerization. Right, ini containerization sudah berhasil ngebuat. Nah, dengan containerization, aplikasimu akan seperti ini. Kamu seakan-akan masing-masing orang seakan-akan punya droplet masing-masing. Saya gedein terpaksa nih ya. Oke, ini di dropletnya Odus tadi. Oke, di droplet Odus tadi, Mas Budi dan Iwan, meskipun dia di sini memang memiliki hard disk masing-masing dengan alokasi memori masing-masing. Oke, di sini dia punya satu lagi lingkaran yang disebut dengan kita anggap aja kontainer. Ini Budi ya, ini Budi, ini Iwan, ini Budi Iwan, kemudian bentar, saya jadi bingung. Alright, sebentar. Sudah enggak enak ini. Oke, ini kontainer. Ya, ini projectmu. Project 1 dan di sini ada SQL-mu. Nah, ini dia teman-teman. SQL, Postgre ya. Sebentar. Ini ada Postgres. Oke. Jadi kamu dengan cara seperti ini, projectmu ada Postgres itu berada di dalam kontainer. Saya warnain lain kontainer, warna lain aja. Kontainer itu let's see dia warna kuning. Oke, jadi ini bagian yang ini bukan. Kurang tepat penulisannya. Ini kontainermu. Oke. Kontainermu di situ. Oke. Jadi aplikasimu, projectmu dan segala kebutuhannya, Postgres dan lain sebagainya itu ada di dalam kontainer masing-masing. Dan kalau kamu lihat Mas Iwan juga seperti itu. Pertama dia punya kontainer dulu. Kontainer. Kemudian dia punya project 2.
dia punya Postgre ya, supaya kelihatan beda. Saya buat di sini Postgre 10. Wah, saya udah lama nggak tadi Postgre. Jangan-jangan sudah 11 ya? Oh, 12. Oke, dia sudah seperti itu dan ya nggak akan mengganggu kan karena dia berada di buletannya masing-masing. Dia berada di kontainernya masing-masing. Nah, yang saya maksud kontainer itu apa? Yang maksud kontainer adalah ini. Sebentar, saya buat warna dulu supaya kelihatan jelas. Nah, oke. Alright, oke. Saya lupa ngasih tahu. Kalau ini sebut ini katakanlah ini pros aja lah. Oke, ini katakanlah bagian home yang disediakan, bagian dari droplet yang disediakan untuk akses masing-masing user. Nah, kemudian teman-teman, ini gimana? Ini di sini mereka itu dikelola oleh sesuatu yang disebut Docker. Oke, dia dikelola oleh Docker. Docker baru kontaknya ke sistem operasinya masing-masing, itu dia kontaknya ke di sini koneknya si Docker karena di dropletnya Odoo staging dia ke Windows 18.04 berarti. Oke. Right. Oke. Right. Itu Dockernya. Itu teman-teman. Dah setelah dari Docker baru dia koneknya ke sini ke OS. Kernel, sorry, saya anggap aja kita pakai kernel ya nih. Sudah masuk ke kernelnya. Ya, jadi hilang deh. Oke, ini ke kernel. Anggap aja ini kernel ya. Ini semua ini kernel. Alright, sorry. Teman-teman kalau ngelihat gaya saya melakukan presentasi ini, ngebuat course ini nggak ada skripnya loh ya. Kalau ada error-error ya bisa biarin aja. Oke, ini kernel, di sini kernel berarti make sense, make sense. Nah, itu di kernel. Nah, sudah. Itu enaknya teman-teman. Jadi, kalau kamu nanti install Postgre 10, install Postgre 10, nanti Docker akan mengelola, dia akan mengambil dulu image. Nah, oke. Dia akan mengambil disebut image dari pusatnya. Katakanlah di sini ada Docker Hub ya. Oh, bukan katakan. Docker itu punya sesuatu yang disebut dengan Docker Hub. Dengan Docker Hub, kamu bisa menginstal segala software, segala utilities yang sifatnya dipakai di backend dengan mudah. Di Docker Hub itu ada image. Image apa? Image ini saya buat gambarnya agak beda. Saya buat inilah ya. Ini ada PostgreSQL. Kemudian ada juga image Ubuntu. Ubuntu 10. 18.04. Atau kalau kamu main-main dengan yang lain, sepertinya ada juga Arc. Apa sih namanya Linux yang Arc ya? ARC ya? Sebentar, saya lupa. ARCH. Linux Arc. Dah, kamu bisa memerintahkan ke Docker untuk mengambil dari Docker Hub dan mempersiapkan kontainer baru dari image yang sudah ada. Contoh maksudnya seperti ini. Kalau kamu di sini butuh PostgreSQL dan di atas Ubuntu 18.04, maka kamu tinggal bilang aja ke Docker, Docker, aku akan membuat kontainer baru yang dia basisnya dari Ubuntu 18.04. Saya orang lama ya, jadi oke, sorry. Saya akan ini contoh katakanlah seperti ini. Kontainer Pak Budi itu adalah kontainer yang dibangun di atas Ubuntu 18.04. Ubuntu 18.04. Sekarang udah 20 ya. Kemudian kebetulan yang ini Pak Iwan, Mas Iwan itu menggunakan Ubuntu yang
2004 yang long term LTS ya. Oke. Nah, kamu tinggal memberitahu Docker, aku butuh kontainer baru yang dia akan menggunakan Ubuntu 18.04. Maka Docker akan ngambil aja ke sini. Dan Docker akan ngambil ke situ dan dia akan seketika aja melakukan konfigurasi di Docker Hub-mu untuk menginstal Ubuntu 18.04. Oke. Nah, misalnya Mas Iwan, meskipun Mas Iwan ini di atas 18 meskipun Mas Iwan di atas Ubuntu yang 18.04, ini 18.04, jadi ya nih 18.04 LTS x64. Mas Iwan itu bisa juga install Ubuntu yang lain atau nggak pakai Ubuntu, dia butuh Arch misalnya. Dia butuh Arch, dia instalnya pakai yang Arch, warnanya agak beda. Tapi saya belum pernah seperti itu ya. Saya lebih nyaman pakai Ubuntu lah. Ini ke sini, dia nginstal, ke sini. Ini bukan, Ubuntu 8.4, salah ya. Oke, dia ada lagi, saya tambahkan satu lagi, Ubuntu 18.04. UB 20.04. Oke, dia punya Ubuntu 20.04 seperti itu ke sini. Kemudian saya warnain supaya katanya beda. Right? Dia punya seperti itu. Nah, kemudian jadi kamu udah dapat bayangannya. Kalau tadi misalnya Budi pakai Postgres yang versi 10, ini versi 9, 10 aja sebenarnya, 10. Ini versi 11, versi 8 berarti ya. Versi 18 lah. Oke. Nah, semuanya berjalan di masing-masing kontainernya. Oke, teman-teman, ini konsep Docker yang harus kamu pahami. Dan dia itu ada yang disebut dengan stacking. Jadi kalau kamu tadi kontainermu ini, yang menarik lagi ya, kamu bisa nge-push kontainermu ke Docker Hub. Jadi kalau kamu sudah jadi projectnya, kamu bisa share ke Docker Hub, kamu biarkan orang lain memakai projectmu dengan cara seperti ini. Jadi tinggal clone aja. Nanti kita akan tunjukkan gimana caranya. Ini menarik sih. Jadi kamu seperti misalnya akan menjual software backend ya. Menjual software backend tanpa perlu ngasih source-nya. Kamu bisa dengan cara seperti ini. Saya udah pernah coba sih, tapi kebayang seperti itu. Jadi ketimbang kamu menghost dia ke server dan butuh server, kamu biar aja orang lain ngedownload itu di lokalnya. Jadi banyak cara seperti ini sih. Misalnya kamu membuat project Django yang dia harus dijalani lokal. Kalau kamu suruh orang awam utak-atik Docker, utak-atik projectnya, instalasinya, mungkin nggak akan berhasil. Cara paling gampang adalah kamu buat aplikasimu selesai, kamu bisa push dia ke Docker Hub. Kamu bisa push dia ke Docker Hub. Sampai jadi nanti begitu misalnya Mas Iwan sudah selesai, dia bisa melakukan seperti ini. Dia bisa ngirim aplikasi yang sudah jadi ke Docker Hub supaya nanti bisa dipakai oleh orang lain. Jadi di sini ada aplikasinya Pak Iwan yang baru. Ini menarik banget loh ya, konteks cara seperti ini. Dan itu free. Sebenarnya dia punya versi berbayar, cuma saya lupa pricing berbayarnya gimana. Cuman nggak masalah kalau kita pemakai yang casual aja, kita akan masih bisa. Jadi Mas Iwan nanti akan punya image sendiri dan akan bisa di-download di localhost, di lokal masing-masing untuk menjalankan. Oke, teman-teman, kalau ngerasa nggak masih gerambiang ya, nggak jelas banget, don't worry, nanti ini konsep dasarnya seperti ini agar kalian punya pegangan untuk kedepannya mempersiapkan kode dengan Docker. Terakhir saya akan tambahkan di Django, di Docker itu ada yang disebut dengan istilah ini. Kok stacking apa ya?
stack. Jadi misalnya kamu ngebangun aplikasinya pas Pak Budi ini, Pak Budi itu kan dia mengatakan menggunakan Ubuntu 18.04 ya kan? 18.04. Jadi nanti di lokalmu itu akan terdownload image Ubuntu 18.04. Nah, kemudian di atasnya image Ubuntu 18.04, dia akan menjadi Ubuntu 18.04 punyamu. 18.04 mu. Ini jadi image tersendiri. Nah, ini teman-teman yang di-share sama Pak Iwan itu adalah segini. Kalau memang menggunakan basis dasarnya Ubuntu 18.04, jadi 18.04 itu Ubuntu yang itu akan di-share ke Git, ke Docker Hub. Jadi itu menariknya. Jadi kalau kamu punya sistem yang lebih kompleks lagi, kamu akan bisa membangun sistemmu yang kompleks di atas sistem yang baru tadi, yang sudah ada. Jadi misalnya tadi Pak Mas Iwan sudah nge-push ke Docker Hub, tapi secara open source ya. Kemudian ada orang yang sudah nge-download image-nya Pak Mas Iwan, kemudian ternyata ada harus dikembangin. Dia bisa menjadikan punya Pak Iwan sebagai basis dan dia bisa mengembangkan image yang baru. Image yang baru. 18.04 Pak Iwan, Pak Budi, Pak siapa ya? XYZ misalnya. Nah, dia jadi punya satu lagi. Jadi akan terus berkembang seperti ini. Jadi di image, di atas image, di atas image, di atas image, dan seterusnya. Kemudian satu lagi, ada dua istilah yang agak membingungkan, image dan container. Image itu seperti kalau yang teman-teman yang sudah lolos Putih Fundamental, image adalah kelas, container adalah objek. Paham ya? Jadi kamu ngedownload image dan di-copy menjadi beberapa container. Nah, seperti itu. Jadi image nanti itu akan diinstansiasi atau di-run menjadi container. Alright, karena itu saya mengatakan kalau mau lolos bisa mengikuti materi yang ini, kamu harus lolos dulu Python fundamental keseluruhannya. Sampai OOP. Oke, ini images. Ini container. Ya, teman-teman, ini konsep dasar Docker. Kita akan mempersiapkan konfigurasi Docker kita sendiri setelah course yang ini. Thank you.